Perceraian Tasya Farasha dan Ahmad Assegaf akhirnya memasuki babak yang semakin panas. Proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dinyatakan gagal meski keduanya sepakat hak asuh anak jatuh ke Tasya sepenuhnya. Kuasa hukum Tasya menegaskan bahwa alasan utama gugatan cerai bukan isu perselingkuhan, melainkan dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Ahmad. Masalah kepercayaan yang dikhianati menjadi titik berat dari keretakan rumah tangga ini. Bahkan Tasya hanya menuntut nafkah simbolis Rp100 karena merasa tidak pernah dinafkahi selama 7 tahun menikah. Meskipun secara agama ia sudah ditalak Ahmad sebelum gugatan diajukan. Lewat media sosial, Tasya mulai membuka alasan keputusannya keluar dari pernikahan yang disebutnya penuh tekanan. Ia menyinggung dugaan penggelapan dana sebagai pemicu utama. Sementara isu perselingkuhan dianggap sekadar spekulasi tanpa bukti. Kuasa hukumnya menegaskan fokus mereka adalah pada pengkhianatan kepercayaan dan masalah finansial, bukan gosip orang ketiga. Dengan bukti dan dokumen yang disiapkan, kasus ini berpotensi berlanjut ke ranah pidana. Tasya sendiri berusaha tetap tegar menghadapi badai rumah tangganya sambil memastikan anak-anak tetap dalam pengasuhannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ahmad Assegaf tuh menurut gue laki banget ya. Pas kemarin mau sidang cerai itu dia senyum-senyum. Pasti pikirannya tuh bakalan bebas kena sini ya kan. Udah gak ada beban lagi. Beda sama Tasya Farasha, dia sedih, muram. Ya gimana mikirin masa depan dia, nanti status sebagai janda segala macam kan. Beda dengan Ahmad Assegaf. Namanya laki-laki kalau baru putus kan pasti seneng tuh. Ntar kalau udah sebulan, 2 bulan, baru berasa kekosongan, sedih, nyesek. Tasya Farasha menurut gue lo keren. Dari semua kasus perceraian ya, cuman Tasya Farasha yang datang dengan Birkin super mahal terus minta gugatannya Rp100. Secara gak langsung tuh Tasya Farasha cuma pengen menyampaikan gitu ya, tanpa lo juga gue gak apa-apa nyet. Gue gak butuh duit loh. Sini Rp100 cuman bertanggung jawab aja. Ibarat kata nih Tasya Farasha lagi di muka mantan suaminya, gituin anjir. Keren banget sih, kata gue slay memang slay. Gemini kalau lagi sarkas itu seperti Tasya Farasha yang lagi menuntut suaminya dalam proses gugatan cerainya untuk menafkahi dia sebesar 100 perak setiap bulannya. Ini merupakan ciri khas dari seorang Gemini yang dimana dia itu nyindir alus dengan cara bercanda yang jadi membuat orang-orang itu bertanya, ini serius apa bercanda? Tipikal orang Gemini kalau mereka lagi enak sama orang tapi disampaikannya dengan versi bercanda. Gue bilang juga apa, yang namanya banyak duit, baju bobo yang pernah dipakai barang mantan, bakar aja. Lah emang bener, katanya nih TF ini bakal membakar baju tidurnya selama berumah tangga atau selama menikah dengan AA. Rumah tangga yang sudah dibina selama 7 tahun akhirnya kandas karena AA diduga melakukan penggelapan dana dari 2021 sebanyak 23 miliar. Karena TF ini sudah merasa waktunya untuk mengganti kenangan dan memori baru selama tidur. Makanya baju-baju lamanya itu kagak ada niatan buat disumbangin, melainkan mendingan dibakar aja. Banyak komentar-komentar netizen nih yang bilang katanya ganti ranjangnya aja mbak. Ada juga yang bilang renov aja kamarnya. Tapi ada salah satu warganet yang bilang katanya kalau memori itu bukan dari barang-barang melainkan ditaruhnya di kepala. Dan kepala itu dibawa kemana-mana. Jadi nikmati aja rasa sakitnya, dramatisnya dan lain-lain. Nah kalau lu sendiri barang-barang yang pernah dikasih sama mantan atau dipakai bareng sama mantan, kira-kira masih disimpan atau dibakar? Lu pasti udah pada tahu ya, isi FYP ini lagi meresahkan tentang beritanya Tasya Farasha, penuh di mana-mana tentang perceraian dia dengan mantan suaminya Ahmad Assegaf. Dan lu tahu beritanya karena apa? Ya, lagi-lagi karena pelakor perselingkuhan. Gua nggak habis pikir ya, Barbie seperti itu aja masih bisa diselingkuhin, apalagi kita yang rengginang. Dan pada saat gua nonton persidangan perceraian tersebut, Tasya Farasha hanya menggugat nafkah Rp100. Lu bayangin, Rp100. Gak butuh duit lu bos,
gua udah kaya. Itu kata Tasya. Keren, kelas. Tapi sedihnya di situ gue bisa ngelihat bagaimana Tasya Farasya tuh terpukul banget, pasti desperate banget menghadapi masalah dia, cobaan hidup dia kali ini. And how you can imagine your first love gitu loh, cinta pertama lo yang akhirnya menjadi dream will become true dengan wedding lo yang sangat menjadi idaman semua perempuan di dunia bahkan ya. Tapi the ending is so bad. Tapi gue respect banget sama Tasya Farasya. Gue salut banget dia. Buat gue itu cewek yang kelas, keren, independent woman, the real independent woman. Tetap bisa berdiri kuat, tegar ya, menghadapi laki-laki brengsek yang udah mengkhianati dia dengan kepercayaan yang udah dia berikan segitu rupa. But look at me, kata Tasya, look at me, I'm here and you are a loser. Kelas. Dan buat cowok-cowok ya, cowok-cowok tolong dong, tolong bersyukur lu, belajar bersyukur. Lu kalau udah dapet Barbie ya, lu mau spek cewek kayak mana lagi gitu loh. Tapi ada satu hal yang menarik ya, gue penasaran siapa ya pelakornya, siapa ya? Menurut kalian siapa? Ini makin bikin gue penasaran. Gue penasaran banget sama bentukan pelakornya kayak gimana yang bisa menyaingi seorang Tasya Farasya. Kayak mana? Sampai jelek awas lo ya Ahmad. Sampai dia jelong awas lo. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Tangan mewah milik Tasya Farasya. Yuk kita bahas. Lagi rame banget di sosial media, influencer top dari Indonesia yaitu Kak Tasya Farasya menggugat cerai suaminya guys. Dalam salah satu tuntutan cerai Kak Tasya, dia meminta nafkah Rp100 pada suaminya. Emangnya seberapa kaya sih Kak Tasya Farasya dan apakah dia punya koleksi jam tangan mewah? Ternyata Koko menemukan beberapa foto yang menunjukkan hal tersebut. Yuk kita lihat yang pertama. Kalian bisa lihat di pergelangan tangannya itu adalah jam tangan sport untuk lady dari Audemars Piguet Royal Oak Offshore guys. Harganya berapa? 1 juta? No, 1,2 miliar rupiah guys. Lanjut di koleksi yang lainnya, ketika Leo menghadiri sidang terakhir di pengadilan menggunakan fit seperti ini, kalian bisa lihat di tangannya itu sangat ikonik banget dari jam tangan Bulgari guys. Dari Serpenti dan harganya kurang lebih 180 jutaan. Tapi di foto ini, walaupun bukan jam tangan, lebih mencolok lagi tas yang dia tenteng di tangan itu guys. Walaupun Koko bukan pencinta tas, tapi Koko tahu banget itu adalah Hermes Birkin Himalaya bos. Harganya itu 3 miliar. Jadi tasnya itu harga rumah dibawa-bawa sama dia guys. Kalau kayak gini mah nggak perlu dapat nafkah dari suami, kayaknya Kak Tasya sudah lebih dari cukup ya guys. Semoga masalahnya cepat beres dan selesai ya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.